Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvara Surya Artatania, NIM 23317471677 dari kelas PIPS 01 PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 untuk bidang studi IPS. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan pada mata kuliah Etika Profesionalisme Guru, topik 7 mulai dari diri. Bagi saya, guru kreatif dan inovatif telah mengaruhi pemikiran saya tentang menjadi seorang guru. Mereka tidak hanya melaksanakan tugas pengajaran melalui transfer ilmu, tetapi juga memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menarik, dan relevan bagi peserta didik. Mereka mengajarkan saya bahwa menjadi seorang guru, apalagi di zaman sekarang, perlu melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Bukan hanya kreatif dan inovatif, guru juga menerapkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjawab tantangan global. Dengan demikian, guru kreatif dan inovatif mengaruhi pandangan saya tentang peran seorang guru yang awalnya saya pikir hanya melakukan kegiatan mengajar menjadi sosok penggerak pembelajaran yang adaptif, dinamis, dan mengedepankan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Saya memiliki pengalaman dengan seorang guru yang kreatif dan inovatif. Guru tersebut adalah Pak Wiono, mengajar sosiologi semasa saya SMA. Selama pembelajaran Pak Wiono, saya merasa sangat fokus karena materi yang diajarkan padat dan jelas. Pak Wiono sering membuat beberapa trik untuk mempermudah peserta didik menghafal beberapa istilah sosiologi. Pak Wiono juga sering melaksanakan ulangan harian dengan pertanyaan yang unik, sehingga peserta didik perlu memiliki pemikiran yang kritis, luas, dan mengedepankan penalaran untuk menghubungkan teori dengan fenomena masyarakat. Akibatnya, menjelang ulangan harian, bukan hanya buku yang saya pelajari, tetapi juga saya perlu menonton TV, internet, dan lain sebagainya sebagai data tambahan untuk saya dapat menjawab pertanyaan beliau. Pertanyaan kreatif Pak Wiono juga meminimalkan peserta didik untuk menyontek dengan mencari jawaban di internet, karena sudah dipastikan tidak akan ditemukan jawabannya. Dengan begitu, kreativitas dan inovasi Pak Wiono bukan hanya menumbuhkan pembelajaran yang seru, tetapi juga menumbuhkan rasa jujur dan gigih pada diri peserta didik. Menurut saya, dalam mengukur tingkat kreativitas dan inovasi guru, terdapat beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas untuk melihat sejauh mana guru tersebut menerapkan pendekatan kreatif dan inovatif. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik atau feedback dari peserta didik tentang pengalaman mereka dalam menjalankan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran guru tersebut dapat merangsang kreativitas peserta didik. Kemudian, menganalisis portofolio guru yang berisi tentang rancangan pembelajaran, materi ajar, dan refleksi untuk menilai tingkat kreativitas dan inovasi guru tersebut. Menurut saya, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Hal itu terjadi karena keterlibatan aktif. Pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif seringkali melibatkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, seperti melalui proyek berbasis masalah, eksperimen, atau diskusi yang menantang. Keterlibatan aktif ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik bagi peserta didik, sehingga meningkatkan minat mereka terhadap mata pelajaran. Yang kedua, relevansi dan konteks. Kreativitas dan inovasi memungkinkan guru untuk menghadirkan pembelajaran yang memuat konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ketika peserta didik melihat keterkaitan antara materi dengan kehidupan sehari-hari, maka minat pribadi mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi dan penemuan. Pendekatan kreatif dan inovatif mendorong peserta didik untuk menjelajahi ide-ide baru, menguji batasan, dan menemukan solusi yang unik. Proses eksplorasi ini serta penemuan dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar lebih lanjut. Kemudian,
Pengakuan atas kontribusi individu. Ketika peserta didik diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide-idenya dalam pembelajaran, mereka akan merasa dihargai dan diakui sebagai individu yang memiliki potensi dan kreativitas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran bukan hanya menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan bersemangat, tetapi juga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Keterampilan dan inovasi dalam pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Dengan memberikan tantangan yang menantang, mendorong kolaborasi, dan menggunakan metode pembelajaran aktif, guru dapat membantu peserta didik untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi inovatif untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Melalui pengalaman secara langsung dan eksperimen, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dalam konteks yang relevan. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan tidak hanya memperkaya pengalaman pembelajaran siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk dapat menjawab tantangan global dengan lebih baik. Menurut saya, penggunaan teknologi memainkan peran penting dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Hal tersebut diantaranya, teknologi dapat memungkinkan seorang guru untuk dapat mengakses video pembelajaran, simulasi interaktif, dan materi belajar daring yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran peserta didik. Yang kedua, dengan teknologi, guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Hal tersebut memungkinkan setiap peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya dan tingkat kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, teknologi dapat memfasilitasi kolaborasi antar siswa atau siswa dengan guru di seluruh dunia. Melalui platform pembelajaran daring, siswa dapat berinteraksi, berbagi ide, dan belajar satu sama lain dari berbagai latar belakang. Kemudian, guru dapat menggunakan berbagai alat dan aplikasi teknologi untuk menyajikan materi secara kreatif seperti animasi, video, dan gambar interaktif. Hal tersebut membantu mempertahankan minat peserta didik dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, guru dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang penting dalam dunia yang semakin terhubung. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi dapat memberikan pendekatan yang dinamis dan fleksibel dalam pengajaran. Hal tersebut memungkinkan guru untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan materi, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Menurut saya, guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengenali dan memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang kedua, menghadirkan kesempatan bagi peserta didik untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan berkomunikasi dengan baik dalam suasana yang inklusif dan mendukung. Yang ketiga, merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, termasuk melalui diskusi, proyek kolaboratif, dan eksplorasi mandiri. Kemudian yang keempat, menggunakan beragam sumber daya, teknik, dan strategi pembelajaran untuk menyajikan materi secara menarik dan relevan, memungkinkan peserta didik mengembangkan berbagai keterampilan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang positif, inklusif, dan penuh semangat di kelas untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademis peserta didik. Menurut saya, kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Hal tersebut saya percaya bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Guru yang kreatif menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan merangsang pemikiran peserta didik. Mereka mendorong kolaborasi dan inovasi, meningkatkan motivasi siswa, membuat
membuat pembelajaran yang menarik, serta kreativitas guru mendukung kemampuan peserta didik dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang rumit. Menurut saya memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa mendatang. Untuk mencapai hal ini, saya akan mengambil beberapa langkah, di antaranya saya akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan dan inovasi. Hal tersebut termasuk mengikuti pelatihan, kursus, dan seminar yang relevan. Kemudian saya akan mencari inspirasi dari guru-guru yang sudah sukses dalam menerapkan pendekatan kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Saya akan belajar dari pengalaman mereka dan mencoba menerapkan strategi yang sama dalam kelas. Kemudian saya akan mencoba melakukan pendekatan baru dan eksperimen tentang metode pembelajaran yang berbeda untuk melihat apa yang paling efektif bagi siswa saya. Saya akan terbuka terhadap gagasan baru dan siap untuk mengambil risiko. Saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru lainnya untuk berbagi ide dan pengalaman. Kolaborasi dengan orang lain dapat membuka peluang untuk belajar dan tumbuh sebagai guru yang kreatif dan inovatif. Kemudian saya akan meminta umpan balik atau feedback dari peserta didik, rekan kerja, atasan, untuk terus memperbaiki diri saya. Saya akan menggunakan umpan balik tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, saya yakin bahwa saya dapat menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik saya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan jawaban saya pada mulai dari diri topik 7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.